Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjuang mau mendatangi majelis taklim. Semoga yang kita laksanakan pada kegiatan kita kali ini membuat Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi keluarga kita ini semuanya insyaallah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwah, yang insyaallah akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini adalah masih berkaitan tentang pembahasan hadis baik yang sahih ataupun yang hasan. Dalam pertemuan sebelumnya ya ikhwah, telah kita definisikan tentang suatu hadis yang sahih, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, seorang yang kuat hafalannya, dan juga dengan periwayatan yang tersambung, tanpa ada syadz dan tanpa ada suatu illah. Kalau terkumpul semua syarat tadi itu, maka hadisnya disebut sebagai hadis sahih li dzatihi. Kalau seandainya ya ikhwah, dari segi hafalannya agak di bawahnya level hadis yang sahih, tetapi syarat-syarat yang lainnya mulai sangat tersambung, kemudian adil, kemudian syadz tidak ada, illah juga tidak ada, maka nanti hadisnya ini yang disebut sebagai hadis yang hasan. Untuk yang semacam ini disebut sebagai hasan li dzatihi. Kalau seandainya hadis hasan li dzatihi di sini ya ikhwah, ternyata hadisnya itu tidak hanya diriwayatkan oleh satu orang ataupun satu jalur saja, tapi beberapa jalur. Jalur A, jalur B, jalur C, ataupun seterusnya. Maka hadisnya yang awal-awal itu adalah hadis hasan, yang setiap hadisnya diriwayatkan oleh seorang yang akhafud dhabti, yang hafalannya lebih ringan daripada yang hadis yang sahih. Maka dengan berkumpulnya beberapa turukul hadis ataupun jalur hadis, maka hadisnya bisa naik menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi berarti untuk sahih li ghairihi ini ya ikhwah, ini adalah hadis sahih yang disebabkan karena faktor eksternal dari individu hadis ataupun sanadnya, hadisnya hadis hasan. Cuma karena banyak jalur yang meriwayatkannya, maka disebut sebagai hadis sahih li ghairihi. Ini yang kemarin ya ikhwah telah kita bahas sebelumnya. Ini sudah kemarin kita bahas. Sebentar ya ikhwah, ini nah ini. Jadi untuk hadis hasan itu apa kata beliau di sini dalam matannya, dalam matan kitab Nukhbatul Fikr? In khaffat dhabtu fal hasanu li dzatihi. Jadi kalau tingkat daya hafalannya itu di bawah hadis ataupun lebih ringan daripada hadis yang sahih, maka fal hasanu li dzatihi. Maka hadisnya disebut sebagai hadis hasan li dzatihi. Dan inilah yang banyak kita jumpai ya ikhwah, saat di sana ataupun dalam suatu pembahasan hadis, di akhir hadisnya itu ada tulisan hasan. Ini adalah yang dimaksudkan adalah hasan li dzatihi. Adalah hasan li dzatihi. Ini yang dimaksudkan oleh beliau. Berarti perbedaan antara hadis sahih sama hadis hasan itu terletak dari hafalan perawinya. Kalau sangat kuat, sangat sempurna,
mudah untuk mendatangkan hadis saat ditanya, kuat hafalannya, maka ini adalah syarat, termasuk syarat dari hadis yang sahih. Kalau di bawahnya itu, maka disebut sebagai hadis hasan lidatihi. Kemudian di sini nukilkan di antara contoh dari hadis hasan lidzatihi. Berarti tadi itu yang tersampaikan perbedaan dengan hadis yang sahih itu adalah dari segi daya hafalannya. Kalau yang sahih sangat kuat sempurna, sedangkan yang hadis hasan lidzatihi ini di bawahnya sifat perawi hadis yang sahih hanya dari segi masalah hafalannya. Sedangkan syarat yang berupa ittisalus sanad, sanadnya nyambung, kemudian yang berupa tidak ada illah, tidak ada syadz, kemudian adil, semua ada baik dalam sahih ataupun yang hasan. Sehingga ya ikhwah perlu diingat bahwa hadis hasan ini baik nanti yang lidzatihi ataupun li ghairihi termasuk dalam kategori hadis yang makbul. Artinya bisa dijadikan sebagai suatu sandaran hukum ataupun bisa dijadikan sebagai suatu dalil bagi kita semua untuk beribadah menggunakan dalil dari hadis hasan ataupun dalil dari hadis yang sahih. Ini yang perlu untuk digarisbawahi dalam hal ini ya ikhwah sekalian. Kita perhatikan di antara contoh hadis yang hasan lidzatihi adalah ma akhrajahu Tirmidzi. Ma akhrajahu Tirmidzi, yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sebelum kita bahas contoh hadis ini ikhwah sekalian, mungkin antum bertanya-tanya ini, Ustadz, yang benar itu kita membaca Tirmidzi ataukah Tarmudzi ataukah Turmudzi? Ini semua diperbolehkan ya ikhwah sekalian. Kalau antum lihat dalam kamus Lisanul Arab, ini Imam Tirmidzi rahimahullah, itu beliau berasal dari daerah Turmud ataupun Tirmidz. Beliau Al-Imam Ibn Manzur, beliau mengatakan bikasri ta wal mim. Ini penambahan wawasan di luar pembahasan yang kita bahas ya ikhwah. Sehingga nanti tidak perlu bertanya-tanya ini yang benar Turmudi, Tarmudzi atau Tirmidzi. Ini yang pertama perhatikan ya ikhwah. Dalam Lisanul Arab yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Manzur rahimahullah bahwa kata Tirmidz itu adalah bikasri ta wal mim. Huruf taknya dikasrohkan, memnya juga dikasrohkan. Termasuk suatu daerah yang sangat terkenal di Khurasan. Ini yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Kemudian ada juga kalau antum perhatikan nanti di kitab Al-Misbahul Munir yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Fayyumi rahimahullah. Kata beliau Tirmidz bikasrotaini wa bidzali mu'jamah. Jadi huruf tak sama memnya itu dikasrohkan. Tirmidz berarti. Dan juga sebagian orang ajam kata beliau man yaftahu ta wal mimah. Ada sebagian orang yang ajam, berarti orang yang berada di luar Tirmidz itu menyebutkan dengan yaftahu ta wal mim, dengan memfathahkan huruf taknya dan juga huruf memnya, berarti Tirmidzi. Itu yang dituliskan oleh Imam Al-Fayyumi. Kemudian kalau antum perhatikan lagi ya ikhwah, ada dituliskan oleh Al-Imam Fairuz Abadi rahimahullah dalam kitab Bahrul Muhit. Beliau menuliskan tentang istilah ini, penyebutan Tirmidz atau Turmud itu adalah taknya dan juga mimnya dikasrohkan. Sebagiannya difathahkan huruf taknya, berarti Tirmidzi. Berarti Tirmidzi audio yadummuha, ataupun mendomahkannya berarti Tirmidzi. Jadi nggak perlu untuk dipusingkan ya ikhwah. Ada yang memperbolehkan membaca Tirmidzi, Turmudzi, Tarmudzi ataupun Tirmidzi, silahkan. Jadi bersifat longgar di sana. Sehingga nggak perlu heran ini yang benar apa? Semua benar. Semua benar. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kita kembalikan pembahasan kita ya ikhwah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Jami'ul Kabirnya tentang hadis yang beliau dapatkan periwayatannya dari Imam Qutaibah. Imam Qutaibah, haddatsana Qutaibah di situ. Kemudian Al-Imam Qutaibah rahimahullah, beliau mendapatkan hadisnya
Dari siapa? Dari Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai rahimahullah. Dan Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai, beliau mendapatkan dari Abu Imran al-Jauni. Dari siapa beliau? Beliau mendapatkan hadisnya dari seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sahabat Musa, beliau mengatakan begini, dari seorang tabi'in yang bernama Abu Bakar. Beliau mendapatkan hadis dari ayahnya yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Kata beliau, sami'tu bi abi bi hadril adwi. Aku mendengar ayahku di medan perangan. Beliau berkata bahwa Rasulullah beliau bersabda, inna buwaba al-jannati tahta dhilal suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Hadis ini ya ikhwah, menurut Imam Tirmidzi rahimahullah adalah hadis hasanun gharib. Ini adalah yang dimaksudkan dengan istilah para ulama dengan hadis hasan lidzatihi. Kenapa kok bukan hadis hasan saja? Ini yang dimaksudkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Kalau kita perhatikan di sini, perawi yang oleh Imam Tirmidzi rahimahullah beliau bisa mendapatkan hadisnya, baik Imam Qutaibah, kemudian Abi Imran, kemudian Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mereka semua adalah kuat hafalannya. Hanya ada satu orang perawi yang bernama Ja'far ibn Sulaiman rahimahullah. Beliau bagaimana? Kalau kita lihat bahwa penilaian di antara para ulama tentang Ja'far bin Sulaiman di sini oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau dikatakan bahwa Imam Ja'far bin Sulaiman itu adalah seorang perawi yang dhaif dari segi hafalannya. Imam Ibnu Hajar beliau tidak bicara masalah keadilannya, tidak bicara masalah syad ataupun illah dari hadis, ataupun bicara masalah sanad nyambung ataukah tidak. Dalam hadis ini yang beliau kritisi ataupun yang beliau nilai dari para perawinya itu adalah dari segi tidak kuatnya hafalan dari seorang perawi yang bernama Al-Imam Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai rahimahullah. Sehingga hadisnya ini termasuk hadis hasan, bukan termasuk hadis yang sahih. Tetapi ya ikhwah, yang sampai lupa tadi ini hadis hasan, termasuk hadis yang tetap bisa untuk diterima, dijadikan sebagai suatu sandaran hukum. Tadi itu adalah penilaian dari Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dari rahimahullah dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Kemudian oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Sir An-Nubala, beliau mengatakan, menukilkan perkataan dari Imam Ibnu Sa'ad. Kita perhatikan di sini bahwa Imam Ja'far ibn Sulaiman itu adalah seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah. Cuman di sini fihi dha'f. Ada titik kelemahan beliau. Tidak sebagaimana para perawi yang kuat, sangat kuat hafalannya. Kemudian ada lagi di sini yang dituliskan oleh Imam Hammad bin Zaid. Imam Muhammad bin Zaid rahimahullah, beliau menyebutkan, ini dinukilkan oleh Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Kata beliau bagaimana? Bahwa imam ini, yaitu Imam Ja'far bin Sulaiman, lam yakun yunha anhu, bukan termasuk dari para perawi yang dilarang periwayatan darinya. Ada masalah lagi di sana ternyata. Apa itu? Innama kana yatashayya'. Perhatikan di sini ya ikhwah, bahwa Ja'far bin Sulaiman rahimahullah itu beliau termasuk orang yang ada atau perawi yang ada bau-bau Syiah. Perawi yang ada bau-bau Syiah. Berarti ya ikhwah, kita perhatikan di sini, termasuk kemarin yang ditanyakan oleh sebagian ikhwah di saat akhir pertemuan, apakah dalam Sahih Al-Bukhari sama Muslim itu ada para perawi yang Syiah? Maka jawabannya, kalau seandainya Syiahnya adalah Syiah yang Rafidah, akan langsung ditolak mentah-mentah. Akan langsung ditolak sama sekali. Tidak akan diterima. Karena untuk Syiah Rafidah, mereka mengkafirkan para sahabat. Hanya berapa orang yang selamat dari pengkafiran mereka. Mencaci maki sahabat, mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki sahabat Utsman.
mencaci maki sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sehingga para perawi ataupun para imam mereka menolak para perawi yang model syiahnya syiah yang semacam ini. Syiahnya adalah syiah yang Rafidhah. Tetapi kalau syiahnya adalah syiah-syiah yang baru pertama kali muncul, masih dimungkinkan. Bagaimana itu? Yaitu hanya sekedar ada sebagian sahabat yang hanya sekedar bahwa mereka lebih cenderung mencintai sahabat Ali daripada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kalau semacam ini ya ikhwah, yang hanya sekedar berpihak kepada Ali daripada Muawiyah, kecenderungan hati dan belum lari ke arah masalah akidah, maka ini masih ada kemungkinan diterima. Jadi jawaban Anda saat ini, ataupun yang mungkin untuk membahas kita saat ini, kemungkinan besar untuk Imam Al-Bukhari sama Muslim, di sebagian perawi hadisnya ada model-model syiah yang semacam itu. Tidak sampai ke dalam tahap syiahnya adalah syiah yang Rafidhah. Kalau Rafidhah akan langsung ditolak. Tapi untuk sekedar kecenderungan, maka ataupun sekedar untuk membela Ali tanpa mengkafirkan Muawiyah, tanpa mengkafirkan sahabat, ini yang masih diterima, termasuk di sini yang diterima oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Karena kalau kita ketahui ya ikhwat sekalian bahwa Imam Ja'far bin Sulaiman itu beliau adalah berasal dari orang-orang Basrah. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa orang Basrah atau Kufah itu mereka sangat fanatik terhadap sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sehingga ada sebagian periwayatan mereka yang terlalu hulu, terlalu berlebih-lebihan dalam mengedepankan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ini yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah hal ini ya ikhwah sekalian. Kemudian yang berikutnya, kita perhatikan sekarang ini adalah matan dari kitab Nukhbah. Matan dari kitab Nukhbah yang Anda tampilkan saat ini adalah berada dalam matan kitab Nukhbah. Nukhbatul Fikar. Kata beliau, fa in khafat dhabtu. Maka jika kurang dapatnya, tadi ini kita sampaikan, kalau dapat ataupun tingkat hafalan, tingkat daya ingatnya dalam suatu hadis itu di bawahnya para perawi yang sahih, fal hasan lidzatihi. Maka tadi itu disebut sebagai hasan lidzatihi. Kemudian beliau menyampaikan, wa bi kathrati turuqihi yusahhah. Dan dengan sebab banyaknya jalur-jalur hadis hasan lidzatihi, maka hadisnya yusahhah, bisa dinaikkan ataupun bisa dinilai sebagai hadis sahih. Sahih apa nih? Sahihnya bukan sahih lidzatihi, tapi sahih li ghairihi. Baik sahih lidzatihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi ataupun li ghairihi, semua termasuk dalam hadis yang bisa untuk dijadikan sebagai suatu sandaran hukum. Sebagai hadis yang bisa dijadikan sebagai suatu sandaran hukum. Berarti tidak perlu lagi untuk ragu-ragu dalam mengamalkan model-model hadis yang semacam ini. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah sekalian. Kemudian kita bahas saat ini ya ikhwah untuk contoh hadis sahih li ghairihi. Sebelum kita bahas masalah ini ya ikhwah, untuk hadis bisa disebut sebagai hadis sahih li ghairihi tadi itu adalah kalau ada kumpulnya beberapa hadis yang hasan lidzatihi, ternyata jalur periwayatannya itu banyak, maka naik ke sahih li ghairihi. Di antara contohnya adalah yang kita tampilkan di layar monitor di sini ya ikhwah. Hadisnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Hadisnya diriwayatkan oleh seorang ulama, seorang imam yang bernama Muhammad ibn Abi Amr. Beliau mendapatkan hadis dari Al-Imam Abu Salamah. Kemudian Imam Abu Salamah beliau mendapatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad beliau bersabda,
laula ana syaqqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau seandainya, kata beliau, kata Rasulullah, aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan terhadap umatku untuk apa? Untuk bersiwak setiap mau sholat. Setiap mau sholat. Kata Imam Ibnu Shalah rahimahullah, beliau mengatakan di sini ya ikhwah, Muhammad bin Amr ibn Alqamah. Perhatikan tadi di awal hadisnya ada nama yang bernama seorang ulama yang bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah. Adalah termasuk perawi yang terkenal dengan sidqnya ataupun dengan kejujurannya, tetapi bukan termasuk yang mutqin ataupun sangat kuat hafalannya. Berarti di bawahnya para perawi yang kuat hafalannya, di bawahnya itu. Sehingga sebagian ulama karena adanya agak lemahnya ataupun lemahnya hafalan Muhammad bin Amr al-Aqamah, maka bagaimana? Maka hadisnya dimasukkan dalam kategori hadis yang dhaif. Dalam kategori hadis yang dhaif. Dari segi apa? Dari segi hafalannya. Lemah hafalannya. Maka bagaimana? Karena dari segi kejujurannya, dari segi adilnya, beliau memiliki. Cuma dari segi hafalannya agak lemah. Maka di sini ya ikhwah, hadisnya dimasukkan oleh para ulama termasuk hadis yang hasan. Berarti hadis laula nasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Hadis ini termasuk hadis yang hasan ya ikhwah sekalian. Kalau kita lihat dari hadis ini saja, hadisnya termasuk hadis yang hasan. Tetapi ternyata sangat banyak hadis yang senada dengan hadis ini. Walaupun sebagian lafaz ataupun redaksionalnya agak berbeda. Ada yang mengatakan inda kulli wudu sebagaimana yang ada dalam Sahih Al-Bukhari ataupun Muslim. Ada sebagaimana yang ditulis di sini. Berhubung banyak jalur yang meriwayatkan hadis laula nasyqa ala ummati lamartum bisiwak inda kulli shalah di sini ya ikhwah, maka hadisnya bisa naik level. Yang tadi dilihat dari segi individu hadisnya adalah termasuk hadis yang hasan, tetapi setelah dilihat dari jalur-jalur yang lainnya ternyata banyak. Maka bagaimana? Maka hadisnya bisa terupgrade dari hadis hasan li dzatihi menjadi hadis sahih li ghairihi. Termasuk hadis yang bisa diterima. Tidak perlu ragu-ragu untuk bersiwakan, baik dengan siwak yang kita pakai dengan menggunakan kayu arak yang kita beli sekarang, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membelinya baik online ataupun langsung ke toko yang jualan biasanya alat herbal biasanya. Ataupun menggunakan sikat gigi secara langsung. Insya Allah mendapatkan kesunahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena intinya bersiwakan adalah untuk menghilangkan bau dari mulut kita, khususnya di saat kita mau berkumpul, baik salat jamaah ataupun saat kajian, ataupun saat baca Al-Quran, ataupun yang lain sebagainya, ataupun saat bangun tidur. Intinya adalah disunahkan. Pensunahan tersebut tadi ini kita berdasarkan pada suatu hadis sahih li ghairihi untuk rasional yang semacam ini. Inilah merupakan contoh hadis sahih li ghairihi. Kemudian ya ikhwah, kita lihat saat ini yang Anda tampilkan di layar monitor. Ini adalah yang dari matan kitab Nukhbatul Fikar. Jadi sistem kajian kita untuk kitab Nukhbatul Fikar di sini adalah kita nukilkan, kita tampilkan matan dari kitabnya, kemudian kita syarahi. Fa'in jumi'a, itu yang anak kasih tanda warna biru. Fa'in jumi'a fil taraddudi fin naqili haitsu tafarrudu wa illa fa bi'tibarin isnadain. Kita perhatikan di sini ya ikhwah. Fa'in jumi'a, kalau dua istilah ini, baik yang hasan li ghairihi, baik yang hasan ataupun yang sahih, disatukan.
Artinya, dua istilah ini disebutkan untuk melabeli satu hadis. Sehingga bagaimana? Yang sering kita semak ataupun kita baca adalah ada suatu hadis, satu hadis saja. Dikatakan hadisun sahihun hasanun ataupun hadisun hasanun sahih. Ini pengertiannya bagaimana? Di sini kata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, kata beliau, fa in jumi'a falitaraddudi fin naqili haitsu tafarrudu. Jika hanya ada satu jalur perawi saja, artinya satu hadis itu hanya ada satu perawi, dalam artian bahwa satu jalur saja dari seorang sahabat sampai penulis kitab, misalnya dari Al-Bukhari sampai Imam At-Tirmidzi penulis kitabnya. Maka bagaimana di sini? Adalah falitaraddudi fin naqili histafarrudu. Adalah adanya keraguan para perawi yang meriwayatkan hadis ini. Para perawi, para ulama, saat mereka melihat jalur periwayatan dari Al-Bukhari atau dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah sampai At-Tirmidzi, setelah dilihat oleh para ulama, di sini ada dua kubu ataupun dua pendapat. Ada yang mengatakan ini jalurnya semua adalah dari jalur para perawi yang sahih. Kemudian ulama yang lain mengatakan jalur ini adalah ada sebagian jalur atau sebagian perawi yang termasuk hadisnya hadis yang dhaif ataupun sekedar hadis yang hasan. Maka bagaimana di sini? Maka oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau menggunakan dua istilah ini. Menggunakan dua istilah ini. Satu hadis cuma penamaannya sama, yaitu hadis hasan sahih. Berarti ada sebagian ulama mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang hasan. Ada sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa hadisnya itu adalah hadis yang sahih. Sehingga oleh Imam Tirmidzi, saat beliau mengetahui di sana ada khilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang satu hadis yang hanya ada satu jalur saja, ada khilaf di sana, sahih atau hasan, maka beliau menyatukan dua-duanya. Al-hadis hasanun sahih. Ini yang dikatakan oleh para ulama tentang sebagian istilah yang digunakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah saat beliau mengatakan hadisnya adalah hadis hasanun sahih. Ini adalah kemungkinan yang pertama ya ikhwah. Kemungkinan apa nih? Kemungkinan saat hadisnya ini hanya ada satu jalur periwayatan saja. Tidak ada dari jalur yang lainnya. Kalau seandainya ya ikhwah, seandainya ternyata banyak jalur periwayatannya, minimal adalah dua misalnya. Ada si A sampai Abu Hurairah, dari Abu Hurairah sampai misalnya Imam At-Tirmidzi. Kemudian jalur yang lainnya ada dari sahabat Anas sampai Imam At-Tirmidzi. Artinya di sini ada dua jalur. Ada dua jalur. Ataupun gambarnya begini ya ikhwas sekalian. Dari sahabat Abu Hurairah, seorang sahabat sampai Imam At-Tirmidzi. Sahabat Hurairah, kemudian seorang tabi'in, kemudian sampai Imam At-Tirmidzi. Itu satu jalur. Ataupun dari sahabat Abu Hurairah, kemudian ke tabi'in yang lain. Dari sahabat sama, cuma dari tabi'in yang lainnya. Ini juga bisa disebut sebagai dua jalur. Kalau seandainya keadaannya begitu ya ikhwas sekalian, maka bagaimana? Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Setelah mereka teliti, ternyata jalur tabi'in yang A tadi itu dikatakan hadisnya sahih. Kemudian dari jalur tabi'i yang B, ternyata hadisnya adalah hadis yang hasan. Sehingga oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau menyatukan dalam penulisan penilaian suatu hadis bahwa hadisnya adalah hadis hasanun sahih. Ini adalah kemungkinan yang kedua. Tentang masalah apa? Tentang masalah istilah yang digunakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di saat beliau menyebutkan tentang masalah hal tersebut. Ini pun juga yang dituliskan oleh Syekh ataupun Dr. Mahmud Tohan rahimahullah yang ditampilkan di layar monitor ya ikhwah sekalian. Kita perhatikan di sini, ini nukilkan dari sana. Ingkal hadis isnadani fa aktsar. Kalau seandainya dua hadisnya
Seandainya satu hadis itu ada dua sanad, artinya dua jalur ataupun lebih, maka itu artinya annau hasanun bi'tibari isnadin wa sahihun bi'tibari isnadin akhar. Artinya kalau seandainya sanad dari suatu hadis itu adalah dua jalur, adalah dua jalur, maka bagaimana? Maka sebagian ulama setelah mereka meneliti menyimpulkan bahwa satu jalurnya adalah jalur hadis yang sahih, para perawi hadis yang sahih, sedangkan yang B ataupun jalur yang lainnya adalah selevel hadis yang hasan. Sehingga At-Tirmidzi rahimahullah beliau menyebutkan satu hadis dengan dua istilah. Padahal adalah dua hal yang berbeda, tapi oleh Imam Tirmidzi rahimahullah beliau jadikan sebagai satu jalur beliau jadikan ataupun tempelkan, istilahkan untuk satu hadis. Kemudian ada kemungkinan kedua ya ikhwas sekalian. In kana lahu isnadun wahid. Ini adalah kemungkinan yang kedua. Kalau seandainya hadis yang memiliki suatu penilaian dari Imam Tirmidzi itu adalah hadis hasanun sahih, kalau seandainya hanya ada satu jalur periwayatan, maka itu artinya annau hasanun inda qaumin minal muhadditsin, sahihun inda qaumin akharin. Maka itu artinya ada sebagian ulama ahli hadis yang menilai jalur satu itu adalah jalur hadis yang sahih, ada ulama yang lainnya menilai bahwa hadisnya adalah hadis level hadis yang hasan. Ini ya ikhwah sekalian, seakan-akan Imam Tirmidzi rahimahullah itu beliau mengisyaratkan bahwa hadis yang beliau katakan hadisun sahihun hasanun ataupun hasanun sahihun itu ada khilaf para ulama dalam meneliti ataupun dalam penilaian hadisnya. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan yang sahih. Jelas insyaallah ini adalah istilah yang banyak digunakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Itu perhatikan ya ikhwah yang saat ini tampilkan. Ini adalah contoh atau istilah hadis sahih hasan dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir yang dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita mendapatkan banyak model penamaan semacam ini. Kita perhatikan di situ ada suatu hadis. Hadisnya dari Ahmad ibn Mani'. Jadi Imam Tirmidzi rahimahullah beliau mendapat hadis ini dari Ahmad ibn Mani'. Itu yang nomor ataupun hadis yang pertama ya. Perhatikan. Qala haddatsana Abu Qattan. Qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb an Jabir bin Sumarah ataupun Samurah. Qala kan Nabi sallallahu dhali'ul fammi ashkal al-'aini manhusul aqbi. Ini hadisnya kalau kita perhatikan dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun ataupun hadza haditsun hasanun sahih. Dituliskan dengan dua istilah ini oleh Imam At-Tirmidzi. Berarti dimungkinkan di sana ya ikhwah, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan yang sahih. Begitupun untuk hadis yang kedua. Ini sengaja Ana carikan hadis yang berurutan dari kitab Al-Jami' Al-Kabir yang dituliskan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Ini adalah hadis ataupun dalam jilid yang ke-6 halaman 33 ya ikhwah. Sebagaimana yang cantumkan di layar monitor. Di hadis berikutnya juga sama. Ada penilaian yang paling bawah di situ yang dikasih garis berwarna biru. Ada tulisan hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah yang disampaikan para ulama tentang penjabaran ataupun penjelasan sebagian istilah yang dipakai oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab Jami' Kabirnya, yang oleh para ulama rata-rata hadis yang tertuliskan di kitab Jami'ul Kabir Imam Tirmidzi rahimahullah adalah termasuk banyaknya hadis hasan di dalamnya, baik hasan saja ataupun hasan sahih. Kita lanjutkan ya ikhwah rahimahullah. Kemudian tadi ini adalah kita sudah menyelesaikan tentang istilah hadis hasan li dzatihi dan juga hadis sahih, hadis hasan li ghairihi. Tadi untuk hadis sahih li ghairihi ya ikhwah, tadi itu adalah persatuan hadis hasan li dzatihi. Setelah banyaknya jalur periwayatan, maka naik ke hasan ke sahih li ghairihi. Dari hasan li dzatihi naik ke sahih li ghairihi. Untuk yang hadis hasan li ghairihi bagaimana? Kita perhatikan ya ikhwah.
hadis sahih hasan li ghairi afwan. Hadis hasan li ghairihi itu adalah kalau kita lihat dari individu hadisnya adalah hadis yang dhaif. Cuma karena banyak jalur yang meriwayatkannya sehingga naik level menjadi hadis hasan li ghairihi. Nah, ulang lagi ya ikhwah, untuk hadis tadi yang dari awal kan hadis sahih itu ada dua macam. Ada yang sahih li dzatihi. Ini sahih yang benar-benar sahih, sudah dari sononya sahih. Kemudian ada sahih li ghairihi. Untuk sahih li ghairihi ini adalah asli dari individu hadisnya. Itu adalah hadis hasan li dzatihi. Tapi berhubung banyak jalur yang meriwayatkannya sehingga naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Kemudian untuk hadis yang hasan ya ikhwah juga ada dua macam. Ada yang disebut li dzatihi, ada yang li ghairihi. Untuk yang li dzatihi hasannya ini adalah hadis hasan yang asli. Artinya perbedaan dengan hadis yang sahih hanya dibedakan dari segi hafalan para perawinya ataupun salah seorang perawinya. Kalau sangat kuat disebut sebagai hadis sahih, hadis sahih. Kalau seandainya agak lemah sedikit maka disebut sebagai hadis hasan lidzatihi. Alhamdulillah selesai untuk kita bahas. Sekarang kita perhatikan ya ikhwah, di sini ada istilah hadis hasan li ghairihi, itu yang bagaimana? Berarti hadis hasan yang kedua. Ini adalah dari segi individu hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif karena mungkin dari segi hafalannya lebih agak lemah lagi. Maka bagaimana kalau hadis yang dhaif di sini berkumpul banyak jalur periwayatannya, maka bisa naik ke hadis hasan li ghairihi. Itu kalau antum mendapatkan ini hadisnya adalah hadis hasan li ghairihi. Berarti jangan sampai kita menggunakan satu hadis itu saja yang kita lihat untuk kita jadikan sebagai suatu sandaran hukum. Perlu untuk ditanamkan dalam hati saat ada seorang ulama dia mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis hasan li ghairihi, pasti hadisnya bukan hanya ada satu jalur saja, tapi beberapa jalur yang isinya sama, semua diriwayatkan ataupun sebagian perawinya adalah para perawi hadis yang dhaif. Berhubung jalurnya banyak, maka bisa naik ke arah hadis hasan li ghairihi. Perlu dicatat di sini ya ikhwah sekalian. Untuk bisa naiknya level dari hadis dhaif bisa naik ke hasan li ghairihi. Ini tidak semua jenis dhaif. Ada sebagian jenis dhaif yang sampai berapapun jalurnya tidak akan bisa mengkatrol dari dhaif ke arah yang hasan li ghairihi. Bagaimana di antara contohnya? Di antara contohnya adalah misalnya ikhwah secara simpelnya atau untuk memudahkan pemahaman adalah kalau seandainya ada suatu hadis, ada sebagian perawi itu adalah al-muttaham bil kadzib. Dia terindikasi kebohongan. Ataupun al-muttaham bil wad'i. Dia terindikasi pernah memasukkan suatu hadis ataupun suka memasukkan suatu hadis. Ini adalah suatu kedhaifan ataupun kelemahan seorang perawi yang tidak bisa diampuni. Artinya, kalau seandainya ada 1000 perawi dan semuanya ada 1000 jalur misalnya, ada 1000 jalur, para perawinya dari perawi pertama sampai perawi yang ke-1000 misalnya, dari jalur pertama sampai jalur yang ke-1000, ada sebagian di antara mereka itu adalah perawi yang terkenal dengan kebohongannya, kedustaannya. Maka hadis ini tidak bisa naik level ke arah hadis yang sahih, yang hasan li ghairihi. Tidak bisa. Kalau sudah bohong-bohong, tidak bisa diterima. Para ulama ya ikhwas sekalian, semua yang kita pakai saat ini kitab-kitab mereka itu telah disaring. Sehingga orang-orang yang terindikasi bohong ataupun mendustakan hadis Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak bisa mengkatrolkan hadisnya untuk dinaikkan dari hadis yang dhaif menuju hadis yang hasan li ghairihi. Berarti dhaif ini adalah dhaif yang tidak terampuni.
Dhaif yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa di-upgrade menjadi hadis hasan li ghairihi. Itu ya ikhwah. Kita sekarang perhatikan yang di layar monitor. Hadis hasan li ghairihi adalah persatuan dari hadis yang dhaif, yang dhaifnya dhaif yang ringan, mungkin karena hafalannya. Tapi keadilannya ada, keadilan perawinya. Kemudian hadisnya tidak ada syad, tidak ada illah, sanadnya nyambung. Kalau cuma sekedar hafalan yang kurang kuat, apalagi seandainya dia memiliki kitab yang dituliskannya saat dia meriwayatkan hadisnya, mendapatkan hadis dari guru-gurunya, ini termasuk yang ringan. Ini termasuk yang ringan. Yang model semacam ini ya ikhwah adalah dia bisa naik level dari hadis yang dhaif menuju hadis yang hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Untuk hadis yang dhaif itu bagaimana ikhwah? Yang kemarin terakhir kita sampaikan dalam beberapa kali pertemuan adalah hadis atau hadis yang lemah di sini bagaimana maksudnya? Adalah hadis yang salah satu syarat dari hadis sahih ataupun hadis hasan tidak terpenuhi. Maka disebut sebagai hadis yang dhaif. Maka disebut sebagai hadis yang dhaif berarti di antara syarat mulai dari adil, dhabat, kemudian illah, kemudian syad, ada ataupun itu selalu sanad, ada yang terlewatkan. Ada yang terlewatkan ataupun tidak ada dalam suatu hadis tersebut. Di antara hadis yang hasan li ghairihi ya ikhwah, ini ada suatu hadis yang dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan hasanahu. Oleh para ulama dikatakan hasanahu. Artinya Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Kita perhatikan, beliau meriwayatkan hadis ini adalah dari jalur Syu'bah, dari Asim bin Ubaidillah. Ini Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Umar bin Khattab bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Ubaidillah bin Amir bin Rabi'ah dari ayah beliau mengatakan di sini bagaimana? Anna imra'atan min Bani Fazarah tazawwajat 'ala an-na'lain. Bahwa ada seorang wanita dari Bani Fazarah menerima pernikahan dengan mahar cuman sekedar 2 buah sandal. Kalau ada yang viral zaman sekarang, ada nikah kemudian mahar sandal, tidak perlu ragu, tidak perlu heran. Pada zaman Rasulullah pun sudah ada yang model semacam ini. Tazawwajat 'ala na'lain. Na'lain ataupun 2 sandal pada zaman tersebut mungkin termasuk barang yang sudah berharga. Faqala Rasulullah, Nabi Muhammad beliau mengatakan terhadap wanita tersebut, bilang wanita tersebut, araditi min nafsiki wa maliki bin na'lain? Apakah engkau meridhoi dinikahi dengan mahar 2 sandal, merelakan dirimu dinikahi dengan 2 sandal? Kata beliau, qalat na'am. Kata si wanita, iya. Qala fa'ajaz. Nabi Muhammad beliau mengatakan, kemudian beliau memperbolehkan menikah dengan dua sandal di sini. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah. Di dalam bab ini ya ikhwah, beliau dapatkan dari Umar, dari Abu Hurairah, dari Sa'ad bin Sa'ad, dari Abi Sa'id, dari Anas, dari Aisyah, dari Jabir, dari Abi Hadrat Al-Asla Al-Aslami radhiyallahu anhu. Artinya di sini ya ikhwah, beliau mendapatkan hadis ini yang semacam ini adalah dari beberapa jalur para sahabat yang beliau dapatkan. Dari sahabat Umar bin Khattab sampai Imam Tirmidzi. Umar bin Khattab, kemudian tabi'in, kemudian setelahnya lagi baru kemudian Imam At-Tirmidzi. Kemudian ada beliau juga mendapatkan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, dari jalur Abu Hurairah, begitu para sahabat yang lainnya. Artinya hadis ini tidak hanya terdapat dari satu jalur saja. Walaupun di antara jalur tersebut melewati seorang ulama perawi yang bernama Asim ibn Ubaidillah, dan beliau termasuk ulama yang lemah hafalannya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau sebagian ulama yang lainnya. Tapi berhubung diriwayatkan dari beberapa jalur, maka hadisnya bisa naik level dari hadis hasan menuju hadis yang sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Kemudian ya ikhwah, kita perhatikan saat ini. Tadi kita bicara masalah ini juga sepertinya sudah pernah ditanyakan oleh salah seorang ikhwah yang mengikuti kajian ini. Kalau nggak salah mungkin pertemuan yang kedua,
tentang bagaimanakah hukumnya mengamalkan hadis yang dhaif. Bagaimana hukumnya mengamalkan hadis yang dhaif. Para ulama ya ikhwah, di sini ada khilaf di antara mereka. Ada yang memperbolehkannya, ada yang tidak memperbolehkannya. Ulama ataupun jumhur ulama memperbolehkannya, tetapi dengan syarat ketat. Apa yang pertama? Ayyakuna ad-dha'fu ghaira syadid. Hendaknya hadis dhaif tersebut itu tidak sangat parah. Seandainya dhaifnya itu adalah dhaif yang parah, maka tidak ada tawar-menawar untuk mengamalkan hadis tersebut. Berarti dhaif yang semacam ini tidak bisa diterima. Bagaimana yang parah? Yang syadidan di sini adalah tadi itu, kalau seandainya ada sebagian perawi yang dia itu terindikasi pernah memalsukan suatu hadis, maka nanti hadisnya adalah dha'fu syadidan, maka untuk yang semacam ini tidak bisa diamalkan. Maka tidak bisa diamalkan. Itu adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna tahta aslin ma'mulin bihi. Hendaknya hadis tersebut ini, yang dhaif ini, hendaknya dia itu berada ataupun menginduk pada suatu dalil yang sahih. Artinya ikhwah sekalian, bahwa suatu hadis yang dhaif yang bisa diamalkan menurut jumhur ulama, itu adalah hendaknya ada hadis sahih yang dirujuk di sana, yang dijadikan sebagai suatu induk dari hadis yang dhaif ini. Misalnya suatu hadis tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah, hadis sahih sangat-sangat banyak. Keutamaan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendirian itu adalah di 27 derajat daripada sholat sendirian. Artinya ada suatu hadis yang sahih yang dijadikan sebagai suatu rujukan dari hadis yang dhaif di sini. Misalnya ada hadis dhaif yang mengatakan tentang masalah keutamaan atau fadilah sholat berjamaah yang tidak didapatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka hadis dhaif di sini bisa diamalkan untuk menyemangati mengamalkan adanya penerapan hadis yang sahih berkaitan sholat berjamaah. Ini syaratnya ya ikhwas sekalian. Artinya bahwa dhaif yang bisa diamalkan itu bukan untuk ataupun bukan dalam rangka untuk memunculkan suatu ibadah yang baru. Ibadah pada zaman Rasulullah nggak ada, cara-caranya nggak ada, sekarang ada. Didasarkan pada suatu hadis yang dhaif. Maka yang dhaif semacam ini tidak bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan sebagai suatu sandaran hukum. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Berarti yang dhaif semacam ini ya ikhwah, ini tidak diperbolehkan untuk diamalkan. Karena tidak ada dasar hadis yang sahih yang dijadikan sebagai payung hukumnya. Kalau kita bicara menggunakan bahasa kita saat ini. Kalau payung hukumnya nggak ada yang berupa hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai suatu sandaran hukum, maka dhaif ini nggak bisa diamalkan. Tetapi kalau ada tentang sholat jamaah, hadisnya hadis yang sahih. Tentang sedekah, banyak hadis yang sahih. Kemudian ada suatu hadis yang dhaif yang menerangkan tentang fadilah, keutamaan bersedekah, keutamaan berjamaah. Inilah yang disebut sebagai hadis yang dhaif yang berisi diperbolehkan untuk fadhailul amal. Untuk mengamalkan suatu fadilah amalan. Karena ada dasar dari hadis yang sahih. Kalau tidak ada, maka tidak diperbolehkan menggunakan hadis dhaif dijadikan sebagai suatu sandaran hukum. Itu adalah syarat yang kedua. Sedangkan yang ketiga ya ikhwas sekalian, Allah ya'taqid, coba tahu hendaknya ini hadis yang sahih di sini tidak diyakini berasal dari Rasulullah SAW. Jangan diyakini 100% dari beliau dan jangan diyakini bahwa itu bukan berasal dari beliau. Karena masih ada kemungkinan hadis ini adalah berasal dari beliau. Bagaimana logikanya? Karena perhatikan ya ikhwah, jangan sampai lupa ini yang disepakati oleh para ulama, bahwa masalah mensahihkan, menghasankan, mendhaifkan suatu hadis itu adalah bersifat ijtihadiyah, adalah penelitian dari kalangan para ulama. Sehingga kalau bersifat penelitian, menurut ulama yang kita ikuti dhaif, sedang ulama yang lainnya sahih, dimungkinkan hadisnya ada nilai kesahihannya. Sehingga jangan diyakini 100% bahwa itu berasal dari beliau. Jangan diyakini bahwa 100% bukan berasal dari beliau.
amalkan saja dalam rangka untuk menerapkan hadis yang sahih yang dijadikan sebagai payung hukum tadi itu ya ikhwah sekalian. Jadi jangan sampai diyakini 100%. Diamalkan saja untuk kita ke hati-hatian. Karena ada sebagian ulama yang mensahihkannya. Kemudian ada sebagian syarat ya ikhwah sekalian, ini khilaf di antara para ulama, adalah hendaknya hadis sahih tersebut, hadis dhaif tersebut itu tidak menyangkut hukum halal ataupun haram. Kalau nyangkut hukum halal atau haram, tidak diperbolehkan menggunakan dalil dari hadis yang dhaif. Begitupun menyangkut masalah akidah, tidak diperbolehkan menggunakan dalil hadis yang dhaif dijadikan sebagai suatu dasar untuk menerapkan, mengamalkan, mempercayai hadis yang dhaif. Ini yang disampaikan oleh para ulama ya ikhwah sekalian. Ada sebagian ulama sama sekali nggak menerima tentang adanya hadis yang dhaif. Sehingga ulama setelah beliau meneliti suatu hadis, kemudian hadisnya adalah hadis yang dhaif, menurut beliau sama sekali tidak akan mau mengamalkannya. Karena kenapa? Di antara alasannya adalah tidak ada sesuatu pun, kata beliau termasuk Syaikhul rahimahullah. Kata beliau bahwa tidak ada satupun hadis yang dhaif kecuali memang ada sandaran di atasnya, ada payung hukumnya, sehingga sebagian ulama menolak mentah-mentah karena akan terbuka celah sebesar-besarnya untuk menerapkan hadis yang dhaif. Misalnya tentang ada orang yang bermaulidan misalnya setiap pekan atau mungkin setiap periode tertentu. Apakah ada dari segi baca sholawatnya, cuma cara-caranya tidak sesuai. Ini yang oleh sebagian ulama ya ikhwah sekalian, termasuk Syaikhul rahimahullah tadi itu, menolak mentah-mentah mengamalkan hadis yang dhaif menurut beliau. Tentu dari tadi ini ikhwah, ini khilaf yang sangat panjang dari kalangan para ulama tentang menyangkut masalah apakah diperbolehkan mengamalkan hadis yang dhaif ataukah tidak diperbolehkan. Kalau seandainya diperbolehkan tadi itu, jangan sampai lupa syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama, tidak semua hadis dhaif berhak untuk diamalkan, tapi harus sudah mempunyai suatu payung hukum. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah sekalian, ini kita dapatkan lagi, ini adalah yang ada dalam kitab An-Nukhbah. Berarti ini adalah matan hadisnya ataupun pembahasan inti dari dari kitab yang kita pakai saat ini, yaitu kitab Nukhbatul Fikar. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa ziyadatu rawihima maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awthaqu minhu. Ini ibarat ataupun ungkapan yang digunakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikar. Beliau membahas tentang ziyadatus thiqah. Apa ziyadatus thiqah di situ ya ikhwah sekalian? Kalau seandainya berarti kita perhatikan, ini Anda dapatkan dari kitab Nuzhatun Nazar. Artinya Nuzhatun Nazar di sini adalah syarah dari Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah saat beliau menjelaskan dari kitab beliau sebelumnya, yaitu kitab Nukhbatul Fikar. Kata beliau tentang ziyadatus thiqah di sini, ayyarwiya jama'atun hadisan bi isnadin wahid. Kita perhatikan ya ikhwah, yang dimaksudkan dengan ziyadatus thiqah, penambahan dari seorang thiqah, itu adalah kalau seandainya ada satu hadis, satu sanad, cuma diriwayatkan oleh perawi banyak. Seorang sahabat, jalur utama. Kemudian di bawahnya para tabi'in, itu banyak, ataupun dua ataupun lebih, sampai penulis kitabnya. Yang semacam ini, fayati ba'dur ruwatus thiqah fayazidu fihi ziyadatun lam yadhkurha ghairuhu min ruwah. Misalkan ada seorang tabi'in ya ikhwah tentang suatu hadis. Mereka semua mendapatkan hadisnya dari satu orang sahabat, dari seorang sahabat. Tabi'in A, tabi'in B, C sama D. Ataupun sampai 10 ataupun 20 para tabi'in. Ternyata ada seorang tabi'in di sini dan dia termasuk tabi'in yang thiqah. Itu ada periwayatan hadisnya yang berbeda dengan yang lainnya, tidak bertentangan, cuma berbeda, ada penambahan lafadznya. Maka nanti ini ya ikhwah sekalian, ini yang disebut sebagai ziyadatus thiqah. Dalam keadaan begini bagaimana? Ini perlu ada suatu hukum yang dibahas sendiri oleh ulama ahli hadis. Bagaimana hukumnya? Kita perhatikan yang dibahas oleh beliau di dalam syarahnya. Kita perhatiin di sini. Kata beliau maqbulatun. Jadi ziyadah semacam ini, penambahan seorang perawi yang thiqah
tentang redaksional suatu hadis, yang nambahin orang thiqah. Artinya bukan saat dia mendapatkan hadisnya, ada penambahan lafaz tersebut, bukan dari beliau sendiri. Tapi beliau dapatkan dari perawi sebelum-sebelumnya. Makbulatun, penambahan semacam ini bisa diterima. Perhatikan syaratnya bagaimana? Malam taqa' munafatan liriwayati man huwa awthaqu mimman lam yadhkur tilka ziyadah. Dengan syarat bahwa penambahan ini tidak bertentangan dengan para perawi thiqah yang lainnya. Tidak bertentangan. Contohnya bagaimana? Kita perhatikan di sini ana ambilkan satu contoh ya ikhwah. Kita agak skip, nanti kita balik ke sana lagi. Kita perhatikan di sini ada suatu hadis ya ikhwah, diriwayatkan oleh Malik An-Nafi' an Umar. Suatu hadis diriwayatkan oleh Malik dari seorang tabi'in bernama Nafi' dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini ya ikhwah, anna Rasulullah, beliau mengatakan bahwa sungguhnya Muhammad, beliau bersabda atau beliau mewajibkan farad zakatal fitri min Ramadan. Beliau mewajibkan zakat fitrah ataupun zakat Ramadan diwajibkan terhadap apa? Terhadap ala kulli hurrin wa 'abdin zakarin au untha. Diwajibkan atas setiap orang merdeka ataupun seorang budak, baik laki-laki ataupun perempuan. Kita perhatikan ada penambahan minal muslimin. Ada kata-kata minal muslimin. Ada kata-kata minal muslimin ini hanya ada terdapat dalam riwayat Malik yang beliau dapatkan dari seorang tabi'in yang bernama Nafi'. Hanya itu saja. Sedangkan dari jalur yang lainnya penambahan ini tidak ada. Penambahan ini tidak ada. Apakah penambahan semacam ini bisa diterima ataukah tidak? Di sini dikatakan bahwa yang menambahin ataupun tambahan di sini, tambahan periwayatan lafaz hadis di sini itu adalah dari orang yang thiqah. Siapa? Imam Malik rahimahullah, dari seorang tabi'in yang bernama Nafi'. Artinya Imam Malik rahimahullah, beliau seorang yang thiqah. Ada penambahan periwayatannya bukan dari beliau, tapi beliau berdasarkan dari riwayat yang beliau dapatkan. Maka penambahan ini makbulah, bisa diterima. Bisa diterima. Karena yang menambahin siapa? Penambahannya, tambahan hadisnya adalah dari riwayat seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah. Berarti nanti dihukum bagaimana? Dihukumi kata Imam Ibnu Hajar di sini, li'anna fi hukmil hadis al-mustaqil alladhi yanfaridu bi thiqah. Karena hukumnya kenapa kok bisa diterima? Karena seakan-akan periwayatannya ini adalah periwayatan hadis yang independen. Ada penambahan tadi itu walaupun intinya sama, cuma independen dari segi penambahan lafadznya sehingga bisa diterima. Kalau seandainya penambahannya ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya, berlawanan dari para perawi thiqah yang lainnya, maka ini tidak bisa diterima karena termasuk dalam kategori hadis yang syadz yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang thiqah bertentangan dengan para perawi thiqah yang lainnya. Itu yang ditulis di situ, para thiqah versus seorang yang thiqah. Maka bagaimana kalau seandainya bertentangan? Maka yang bertentangan ini termasuk hadis yang dhaif karena dia adalah yang syadz. Sedangkan yang hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah atau para perawi thiqah disebut sebagai hadis mahfuz. Kebalikan dari hadis yang thiqah. Hadis yang syadz. Jadi syadz kebalikannya adalah mahfuz. Kebalikannya adalah mahfuz. Kemudian ya ikhwah sekalian, ini poin yang terakhir adalah kalau seandainya tadi itu kan ada istilah ziyadatu thiqah. Kalau seandainya ternyata ziyadahnya ataupun penambahan imbuhannya itu berasal dari seorang perawi yang lemah. Seorang perawi yang lemah. Maka bagaimana? Kalau penambahannya ini bertentangan dengan para perawi thiqah, maka hadis orang yang lemah ini, hadis yang di dalamnya terdapat seorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan para perawi thiqah, maka hadisnya disebut sebagai hadis yang mungkar. Hadisnya disebut sebagai hadis yang mungkar. Sedangkan yang hadis yang diriwayat oleh para perawi thiqah tadi itu, hadisnya disebut sebagai hadis yang ma'ruf. Hadisnya disebut sebagai hadis yang ma'ruf. Jadi ada hadis yang mungkar,
ada hadis yang ma'ruf. Yang mungkar ini orang yang dia lemah hafalannya ataupun lemah dari segi hadisnya, hadis yang sanadnya lemah. Rawinya rawi lemah, rawi yang lemah, tetapi bertentangan dengan para perawi thiqah. Bukan sekedar seorang thiqah, tapi bertentangan dengan para perawi yang thiqah. Maka hadis ini, hadis yang diriwayatkan seorang yang dhaif, yang lemah, bertentangan dengan para perawi thiqah ataupun seorang thiqah, maka hadisnya disebut sebagai hadis yang mungkar. Sedangkan yang kuat yang diriwayatkan oleh para perawi thiqah itu disebut sebagai hadis yang ma'ruf di kalangan para ulama-ulama ahli hadis. Di kalangan para ulama-ulama ahli hadis. Ya, udah habis? Masya Allah, Allah yibarifik. Nah, insya Allah. Tafadhal mungkin. Nah, iya. Dan mohon nanti untuk yang bertanya untuk tidak di luar materi. Insya Allah yibarifik. Insya Allah. Tafadhal. Naam. 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 Allah yibarifik. Ada suatu hadis ya ikhwah, hadisnya hadis yang sahih ini. Para ulama mengatakan bahwa hadisnya hadis sahih tentang bahwa amul muqbil, beliau keburu meninggal. Jadi pada tahun berikutnya saat tahun ini misalkan beliau mengatakan tentang anjuran untuk berpuasa Tasu'a, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan tahun ini misalnya, tetapi tahun depannya di saat tanggal 9 bulan Muharram ya, afwan. Tanggal 9 bulan Muharram beliau keburu meninggal. Hadisnya ya ikhwah, hadisnya adalah hadis yang sahih. Tapi kan belum diamalkan Nabi Muhammad. Nah, belum diamalkan Nabi Muhammad SAW. Tidak semua, perhatikan ya ikhwah, tidak semua hadis yang sahih itu diamalkan oleh beliau ataupun dilaksanakan oleh beliau. Karena ada hadis yang bersifat qauli, ada bersifat fi'li, ada yang bersifat takriri. Tetapi beliau ngasih izin, ngasih kebolehan. Misalnya hadis takriri begini ya ikhwas sekalian. Nabi Muhammad beliau memperbolehkan, tidak mengomentari. Saat seorang sahabat dia bermusafir, kemudian makan seekor binatang yang bernama dhab atau biawak padang pasir ataupun kadal padang pasir, kadal gurun misalnya yang berwarna putih, beda dengan kadal yang ataupun dengan biawak yang di Indonesia. Beliau memperbolehkannya. Tahu memperbolehkan bagaimana? Adalah beliau tidak melarangnya. Di saat beliau mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad beliau tidak melarangnya. Artinya inilah suatu kebolehan. Dan beliau tidak mengamalkannya. Beliau tidak makan. Tapi beliau memperbolehkannya. Ini hadis takriri. Begitupun untuk hadis yang membahas masalah puasa Tasu'a, yang dijadikan sebagai sandaran hukum para ulama untuk mengatakan masyru'iyatu shaumi Tasu'a. Untuk mengatakan bahwa tentang disyariatkannya puasa tanggal 9 bulan Muharram. Artinya dasarnya dari pengamalan hadis ini apa? Adalah hadis yang bersifat qauli. Bersifat qauli artinya hanya sebatas perkataan beliau. Untuk fi'linya beliau belum sempat untuk mempraktikkannya. Dan sudah ada azam dari hati beliau. Sudah ada niatan kuat untuk amul muqbil, untuk tahun berikutnya beliau akan mempuasai. Tapi qadarullah ma syafa'al. Nabi Muhammad beliau tuwfiya qabla dzalikal am. Beliau meninggal terlebih dahulu sebelum datang masa tersebut. Jelas insyaallah ini ya. Berarti nggak perlu ragu-ragu ya ikhwas sekalian. Silahkan antum puasai tanggal 9, kemudian tanggal 10. Ada ulama yang mengatakan silahkan sekalian untuk tanggal 11. Karena kenapa? Di antara alasan mereka adalah untuk penetapan awal bulan itu kadang mundur, kadang maju. Majunya nggak mungkin sampai 2 hari. Pas 1 hari. Kalau seandainya kita mempuasai tanggal 11, dimungkinkan yang anggapan kita tanggal 11 itu aslinya adalah tanggal 10. Sehingga silakan untuk dipuasai menurut sebagian ulama. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang masalah tersebut. Tapi untuk puasa tanggal 9 Dzulhijjah, 9 Muharram, silakan untuk dipuasai. Hadisnya berdasarkan pada hadis yang sahih
hadisnya adalah walaupun bersifat qauli saja. Jelas insyaallah? Nah. 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 Ini yang bertanya, Ana sangat menganjurkan untuk ikut kajian Ana, yaitu kajian sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituliskan oleh Syekh Albani rahimahullah. Setiap Ahad malam Senin habis sholat maghrib, maghrib itu ada kajian sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis tahrikul asabi', menggerakkan jari jemari. Ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat. Kata beliau di dalam hadisnya, beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW, "Tsumma rafa isba'ahu, fara'aitu yuharrikuha yad'u biha." Ini hadisnya adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil, dan juga oleh Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kata sahabat tersebut, yaitu Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, di saat Nabi Muhammad beliau salat, itu beliau yuharrikuha yad'u biha. Beliau menggerakkan jarinya sambil berdoa. Artinya ada dasar hadis sahihnya ya ikhwas sekalian. Ada dasar hadis sahihnya. Walaupun nanti para ulama berbeda dalam bentuk penggerakannya itu bagaimana. Dalam mazhab Malik rahimahullah, hanya penggerakannya adalah kanan kiri. Sedangkan ulama yang lainnya ke atas ke bawah. Termasuk disampaikan oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah, seorang ulama kita yang di Mesir. Beliau saat ditanya bagaimana cara menggerakkan jarinya, beliau begini. Kata beliau, "Hakadza 'allamani Albani." Itulah yang diajarkan oleh Syekh Albani. Syekh Albani berarti begini menggerakkannya. Kemudian oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menafsiri ayat ini. Yad'u biha artinya di sini adalah di saat dalam hadis tersebut ada kata-kata yad'u biha, bahwa menggerakkannya, mengangkat ke atasnya itu adalah di saat ada lafaz tasyahud, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah mohon kau berikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengangkatnya begini. Maka kita mengangkatnya begini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, berdasarkan kata-kata hadisnya, redaksi hadisnya, yuharrikuha yad'u biha, menggerakkan di saat ataupun sambil berdoa. Kalau sudah ada Allahumma, ya Allah, berarti itu berisi doa, digerakkan ke atas. Saat nggak ada kata tersebut, diturun ke bawah. Sehingga nanti bentuknya sama ya ikhwas sekalian. Akan begini. Hadis ini hadis sahih ya ikhwas sekalian. Hadis sahih. Sedangkan hadis yang lainnya termasuk disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah dari riwayat Abdullah bin Zubair, tidak ada menggerakkannya, hanya asyara bi usbu'ihi, hanya mengisyaratkan dengan jari jemari beliau tanpa ada kata-kata menggerakkannya, menggerakkannya. Sehingga di sini ikhwas sekalian, silahkan menurut kata para ulama, di saat kita mendapatkan ada sebagian hadis yang mengatakan menggerakkan, hadisnya sahih. Kemudian ada yang mengatakan hadisnya sahih juga dalam riwayat Muslim, tidak digerakkan. Maka bagaimana? Maka sikap kita adalah sekali-kali kita gerakkan, sekali-kali tidak usah kita gerakkan. Karena kita mengamalkan dua-duanya. Ini disampaikan juga ataupun saran yang disampaikan oleh Syekh Islam Taimiyah dalam majmu' fatwanya, dan juga termasuk disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Allahu a'lam ya ikhwas sekalian. Bermanfaat insyaallah. Sudah itu saja. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu untuk mengamalkan tentang menggerakkan jarinya. Nah, Allah ibarik. Nah. Pekan yang keempat. Nah.
Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Intikan. Asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.